Salam kudus saudara-saudaraku terkasih. Saya akan memaparkan tentang bagaimana kedatangan Tuhan yang kedua kali dan hubungannya dengan bait suci. Karena setiap kali kehadiran Allah itu harus diawali dengan pembangunan bait suci. Untuk itu mari kita melihat sejarah perjalanan daripada bangsa Israel dan juga bait suci dan kedatangan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa bangsa Israel diperbudak selama 400 tahun di Mesir. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-13. Dan lamanya tinggal orang Israel di Mesir itu 430 tahun. Keluaran pasal 12 ayat 40 dan 41. Setelah 430 tahun mereka di Mesir, dan karena mereka hidup di bawah tekanan perbudakan, teriakan mereka telah kedengaran pada Tuhan, tercatat dalam Keluaran pasal 2 ayat 24, sehingga Allah memberi perintah kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, tujuan daripada mereka dibawa keluar untuk beribadah di padang gurun. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-12. Di padang gurun inilah Allah memberi petunjuk kepada Musa untuk membangun kemah suci. Dalam Keluaran pasal 25. Nah, pembangunan kemah suci adalah merupakan sarana ibadah bagi orang Yahudi. Karena nanti di kemah suci itu akan ditempatkan tabut perjanjian Allah. Jadi ada kemah suci, baru kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan umat Israel di kemah suci. Tabut perjanjian itu berisikan ada 2 loh batu, ada tongkat Harun dan juga ada mana. Nah, jadi setiap saat ada persoalan bangsa, misalnya terjadi Israel harus berperang dengan orang-orang di sekitarnya, ya, kota-kota berkubu di sekitarnya, ya tentu mereka minta petunjuk dari tabut perjanjian tersebut. Begitu pula persoalannya berhubungan dengan kebangsaan, hubungan dengan masyarakat Yahudi, ya selalu minta petunjuk. Nah, setelah berjalan dalam kurun waktu 40 tahun, tibalah mereka di tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dan mereka mengangkat seorang raja yang bernama Saul. Saul memerintah selama 40 tahun di Israel. Dan karena dia tidak taat, hidup tidak sesuai dengan perintah Tuhan, akhirnya Saul digantikan dengan Daud. Daud juga memerintah selama 40 tahun di Israel. Berdasarkan 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-5. 7 tahun 6 bulan di Hebron dan 33 tahun di Yerusalem. Di Yerusalemlah Daud membeli sebidang tanah dari Arnon Arauna orang Yebus dan kemudian membangun Mesbah. Setelah Daud mati, maka anaknya Salomo membangun bait suci yang pertama yang begitu megah dan indah. Berdasarkan 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Setelah 480 tahun Israel tiba, dan pada tahun keempat pemerintahan dari Raja Salomo, pada bulan Siu, bulan yang kedua, bait suci yang pertama itu dibangun. Nah, bait suci yang begitu megah ternyata tidak seiring dengan kehidupan rohani daripada bangsa Israel. Orang Israel justru hidup makin jauh dari Tuhan. Mereka melanggar perjanjian, mereka menyembah berhala, mereka melanggar tahun Sabat. Pada akhirnya Allah mengutus para nabi untuk menegur, menasihati mereka. Namun justru mereka membunuh para nabi. Terakhir Nabi Yeremia menegur Raja Sedekia dalam 2 Tawarik pasal 36. Jika kita baca dari ayat 11 sampai 21, bahwa raja ditegur, dinasihati, tapi dia tegar tengkuk dan tidak mau dengar. Begitu pula Allah mengutus yang namanya Raja Nebukadnezar, juga diabaikan oleh Raja Sedekia. Pada akhirnya, jalan satu-satunya adalah Allah gunakan Nebukadnezar untuk hancurkan tembok Yerusalem dan merobohkan bait suci yang begitu megah, sehingga segala perlengkapan yang mewah dari emas, termasuk orang-orang Israel yang ditawan, diboyong ke Babel. Nah, ketika mereka di Babel, berdasarkan nubuat Yeremia dalam Yeremia 25 ayat 11, mereka ditawan di Babel itu selama 70 tahun.
Nah, 70 tahun itulah yang diselidiki oleh Daniel. Di dalam Daniel 9 ayat yang kedua. Dalam penyelidikan itu Daniel diberitahu oleh malaikat Gabriel bahwa yang dimaksud dengan 70 itu ialah 70 kali 7 masa. Berarti 490 tahun. Sampai datang yang diurapi, Israel akan diselamatkan secara bangsa. Dihapuskan dosa, dihilangkan kefasikan. Jadi 490. Nah, setelah orang Israel ditawan di Babel, setelah 70 tahun Babel berdasarkan Yeremia pasal 29 ayat 10, maka Allah memakai tangan Raja Kores. Dalam Yesaya 44 ayat 28 dan Yesaya 45 ayat 13, Raja Kores dipakai untuk mengembalikan orang Israel dari Babel ke Yerusalem. Nah, setelah mereka kembali ke Yerusalem, berdasarkan perintah Raja Kores yang dikeluarkan pada tahun 457, bertepatan dengan penulisan kitab Esra. Esra 1 ayat 1 sampai dengan 3. Perintah itu dikeluar tahun 457 sampai dengan pemulihan Yerusalem dan disingkirkan seorang yang diurapi, itu ada 483. Nah, 483 ini angkanya didapat dari tahun penulisan kitab Esra atau sejak keluarnya perintah oleh Raja Kores pada tahun 457. Ditambah dengan 30. 30 itu tahun waktu Mesias mereka diurapi, memulai dengan pelayaran. Lukas pasal 3 ayat 23. Jadi 457 ditambah dengan 30 menjadi 487. 487 dikurangi tahun kelahiran Mesias yaitu minus 4, maka menjadi 483. Ini alat bukti yang pertama. Alat bukti yang kedua dari 483 adalah sebagaimana tertulis di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat 25. Di mana di sana tertulis 7 kali 7 sama dengan 49, ditambah 62 kali 7 sama dengan 434. 434 ditambah 49 menjadi 483. Dengan demikian dua alat bukti ini sudah menguatkan bahwa benar nubuat ini sah. Nah, dengan demikian bangsa Israel tidak mencapai target 490 untuk penyelamatan Israel secara bangsa. Oleh karena baru sampai di 483 Mesias mereka telah disingkirkan. Israel menolak Yesus Mesias. Mereka salibkan melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Akhirnya 7 tahun yang tersisa itu ditunda. Mengapa ditunda? Oleh karena Allah harus menyelamatkan bangsa lain. Dan bangsa lain ini diselamatkan dalam kurun waktu kasih karunia itu 2000 tahun. Nah, berdasarkan Hosea pasal yang ke-6 ayat 2 dihubungkan dengan Matius pasal 24 ayat 32 dan 34 bahwa sesudah 2000 tahun, Israel baru diselamatkan. Israel akan dihidupkan kembali sesudah 2 hari. Nah, Hosea pasal 6 ayat 2 ini bersesuaian dengan Matius pasal 24 ayat yang ke-32. Matius 24 ayat 32 mengatakan bahwa kamu lihat pohon ara, kalau rantingnya mulai bertunas. Ini berbicara tentang kelahiran kembali Israel menjadi sebuah bangsa yang berdaulat dan merdeka. Sedangkan di dalam Hosea pasal 6 ayat 2 mengatakan bahwa sesudah 2 hari mereka akan dihidupkan. Nah, berarti dua alat bukti ya dari firman Tuhan ini membuktikan bahwa benar bahwa kelahiran kembali Israel pada tahun 1948 tanggal 14 Mei 48 itu merupakan bukti penggenapan dua nubuat ini. Nah, yang berikut kita hubungkan antara Matius 24 dengan ayat yang ke-34. Kalau ayat 32 berbicara tentang kebangkitan atau kelahiran kembali Israel sebagai satu negara yang berdaulat dan merdeka, maka ayat yang ke-34 ini berbicara tentang angkatan. Satu angkatan itu bukan 40 tahun. Satu angkatan itu adalah 70. Dari mana rujukan 70? 70 merujuk kepada Yakub dan keluarganya ketika berada di Mesir, 70 jiwa. Keluaran pasal 1 ayat 5 dan 6. Dan Kejadian pasal 46 ayat 27. Nah, sehingga satu angkatan yang dimaksud dalam Matius 24 ayat 34 itu adalah 70. Dengan demikian, kelahiran kembali Israel menjadi satu bangsa,
merdeka 1948 ditambah satu angkatan 70 menjadi 2018. Berarti 2018 dikurangi 7 tahun masa sengsara, maka seharusnya masa sengsara itu sudah terjadi tahun 2011. Kalau angka 70 yang kita tampilkan, maka ini tidak masuk target. Dengan demikian, kita merujuk kepada Mazmur 90 ayat yang ke-10. Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa usia manusia itu 70 atau 80. Nah, kalau kita mengangkat angka 80, maka 1948 ditambah dengan 80 menjadi 2028. 2028 dikurangi 7 tahun sengsara, maka menjadi 2021. Dengan demikian, berdasarkan nubuat dan hitungan yang sesuai dengan penggenapan nubuat ini, angka 2021 adalah angka yang paten berdasarkan kajian ini. Dengan demikian, maka masa sengsara berada di depan kita. Kita berada di tahun 2020. Tahun ini adalah tahun kedurhakaan, sebagaimana tertulis di dalam 2 Tesalonika pasal 2. Dan 2021 adalah tahun dimulainya masa sengsara 7 tahun. Dengan demikian, tahun 2020 adalah tahun kedurhakaan, maka kemudian nanti masuk pada fase kedua adalah ada yang disingkirkan, yaitu orang-orang kudus akan diangkat. Setelah orang kudus diangkat berdasarkan Wahyu pasal 6 ayat 4, baru masuk masa sengsara. Nah, di masa sengsara itu akan muncul pembangunan bait Allah, dilanjutkan dengan tampilnya antikristus dan seterusnya. Yang pada gilirannya puncaknya kemurtatan, perang Harmagedon, baru datang Kristus yang kedua kali ke bumi, di mana dia datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dan mencegah kehancuran umat manusia di bumi. Nah, dengan demikian kita sudah bisa dapat belajar tentang bagaimana keluarnya bangsa Israel dari Mesir, kemudian keluarnya bangsa Israel dari Babel, dan keluarnya bangsa Israel dari seluruh penjuru muka bumi. Nah, berdasarkan penjelasan ini, maka kita bersyukur dan berterima kasih bahwa kedatangan Tuhan yang makin dekat mengangkat kita di angkasa, dan juga itu berarti membuka ruang untuk masa sengsara yang semakin dekat, yang pada gilirannya berakhir dengan kedatangan Kristus kedua kali ke bumi. Semoga pelajaran ini bisa menjadi pengetahuan bagi kita sekalian dan kita persiapkan diri menjelang pengangkatan kita ke sorga. Tuhan memberkati. Salam kudus.